Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang luar biasa. Kita berjumpa kembali pada fitur pengantar ilmu ekonomi makro pertemuan 7 dengan materi teori investasi. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, rekan-rekan mahasiswa memahami metode-metode analisis baik kuantitatif maupun kualitatif yang dapat dipergunakan untuk melakukan analisis ekonomi makro di Indonesia atau global. Yang kedua, rekan-rekan mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan serta menggambarkan teori investasi. Marilah kita mulai pembahasan materi ini. Konsep dasar teori investasi. Apakah yang dimaksud dengan investasi? Investasi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku kegiatan ekonomi untuk pembelian atau penambahan barang modal. Apakah yang dimaksud dengan barang modal? Barang modal adalah barang-barang yang harus melalui proses produksi lebih lanjut untuk menjadi barang jadi atau barang yang siap untuk dikonsumsi. Sementara barang konsumsi adalah barang-barang yang siap untuk dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan tidak memberikan pendapatan bagi yang mengkonsumsinya. Barang konsumsi memberikan utility bagi yang menggunakannya. Sebagai contoh adalah mobil. Apakah mobil dikategorikan barang konsumsi atau barang modal? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu kita meninjau mobil tersebut digunakan untuk apa? Apabila mobil tersebut dipakai oleh seorang supir taksi, maka mobil dalam perspektif ini adalah barang modal. Mobil dipakai sebagai salah satu faktor produksi bagi supir taksi guna memberikan pelayanan atau jasa bagi konsumennya. Sementara itu, mobil bagi seorang istri direktur adalah barang konsumsi, karena ia dapat berjalan-jalan dan berbelanja dengan mobil tersebut. Bagi seorang investor, keputusan untuk melakukan investasi tentunya untuk memperoleh pendapatan dari investasi tersebut. Sebelum memutuskan untuk melakukan investasi, investor pada umumnya akan melakukan studi kelayakan dari usaha yang ingin didirikannya. Dari berbagai macam perhitungan yang ia buat, ada dua hal penting yang selalu dipertimbangkan oleh investor dalam memutuskan investasi. Pertama adalah suku bunga. Suku bunga merupakan biaya yang ditanggung oleh investor karena ia meminjam dari bank. Bunga adalah biaya dari capital. Untuk itu, investor harus membandingkannya dengan pendapatan yang ia akan terima. Yang kedua adalah rate of return. Rate of return adalah tingkat pendapatan dari modal yang telah diinvestasikan oleh investor. Berikut adalah 3 keputusan yang dapat diambil setelah membandingkan antara rate of return dengan bunga. Yang pertama adalah bila rate of return lebih besar dari bunga, maka investasi akan dilakukan. Yang kedua, bila rate of return sama dengan bunga, maka investasi dapat dilakukan atau tidak, tergantung dari prospek dari usaha itu di masa yang akan datang serta keyakinan investor. Yang ketiga adalah bila rate of return lebih kecil dari bunga, maka investasi tidak dapat dilaksanakan. Dalam investasi finansial, seorang investor akan melakukan investasi dengan cara melihat bunga yang diperolehnya dari obligasi atau dividen yang diperolehnya dari saham, serta ekspektasinya terhadap harga saham di masa yang akan datang. Untuk mendapatkan nilai dari rate of return, maka terlebih dahulu mencari nilai sekarang atau present value dari pendapatan yang diterimanya di masa yang akan datang. Hubungan marginal efficiency of capital dengan suku bunga. Marginal efficiency of capital atau MEC adalah nilai pendapatan yang diperoleh dari investasi. MEC juga sering disebut sebagai rate of return atau RR.
Seorang pengusaha akan melakukan investasi apabila nilai MEC dari investasi yang ingin dilakukannya lebih besar dari suku bunga pinjaman. Untuk menggambarkan hubungan antara suku bunga dan besaran investasi, mari kita perhatikan gambar kurva investasi di bawah ini. Kurva investasi ini adalah kurva yang menggambarkan titik-titik keseimbangan antara berbagai tingkat suku bunga dengan investasi. Sekarang marilah kita perhatikan kurva investasi di bawah ini atau MAI. Pada kurva investasi MEI diasumsikan bahwa harga barang modal tidak mengalami kenaikan, sehingga ketika suku bunga turun, produsen akan menaikkan investasinya, yakni dengan membeli barang modal lebih banyak lagi. Namun, pada saat suku bunga turun, semua produsen ingin menaikkan investasinya, sehingga akan menaikkan permintaan akan barang modal. Dengan naiknya permintaan barang modal akan menaikkan harga barang modal dan investasi akan turun kembali. Berikutnya adalah kurva MEI dan MEC. Kurva MEI ini membagi dua kurva MEC. Kurva MEI menunjukkan hubungan nilai investasi yang terjadi dengan tingkat bunga. Kurva MEC menunjukkan hubungan nilai investasi yang terjadi dengan tingkat bunga pada harga barang modal yang tetap walaupun tingkat bunga berubah. Kita perhatikan bentuk kurva MEI lebih curam daripada kurva MEC. Dalam kegiatan investasi tentunya ada pelaksana investasi. Pelaksana investasi ini terbagi atas tiga, yaitu pemerintah, swasta, dan pemerintah dan swasta. Pemerintah dalam melaksanakan investasinya tentunya dilakukan tidak untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya membangun jalan raya, membangun rumah sakit, irigasi, dan sebagainya. Adapun untuk swasta, kegiatan investasi yang dilakukan adalah ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Investasi yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta ini dilakukan dalam kapasitas investasi luar negeri. Berbicara investasi, tentunya kita juga akan berbicara mengenai kapasitas produksi nasional, COR dan ICOR. Apa yang dimaksud dengan kapasitas produksi nasional? Bagaimanakah peranan investasi terhadap kapasitas produksi nasional? Investasi adalah aktivitas ekonomi, baik penambahan faktor produksi maupun yang berupa peningkatan kualitas faktor produksi. Investasi ini akan memperbesar pengeluaran masyarakat yang kemudian diperkuat oleh efek multiplier yang akhirnya akan memperbesar pendapatan nasional. Bagaimana pula dengan COR dan ICOR? Seberapa besar investasi yang harus ditambahkan kepada masyarakat agar pendapatan dapat dinaikkan dengan jumlah tertentu? Hal ini adalah tergantung dari besarnya COR, Capital Output Ratio-nya, yaitu suatu angka yang menyatakan perbandingan atau rasio antara besarnya investasi berupa modal, capital, dan stok nasional dengan besarnya hasil produksi nasional. COR ini juga sering disebut dengan investment ratio. Formula tentang besarnya COR adalah sebagai berikut. COR sama dengan K per Q, di mana K jumlah investasi yang diperlukan, Q adalah besarnya hasil produksi nasional yang ingin dicapai dengan investasi. Bila mana yang dibandingkan itu adalah tambahan investasi dengan tambahan pendapatan, maka ditentukan nilai ICOR. ICOR sama dengan delta K per delta Q. Untuk menghitung besarnya kapasitas produksi nasional digunakan COR. COR sama dengan K per Q. Untuk menghitung besarnya pertambahan kapasitas produksi nasional digunakan ICOR. ICOR sama dengan delta K per delta Q. Delta Q sama dengan delta K per ICOR. Ini adalah daftar pusaka yang kita gunakan dalam pembahasan teori investasi. Demikianlah pembahasan
materi teori investasi. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di fitur berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.